Pada tahun 90-an, Indonesia diguncang oleh sebuah tragedi misterius yang dikenal sebagai kasus Ninja Banyuwangi. Kasus ini menjadi sangat menggemparkan karena memakan banyak korban, terutama di wilayah Banyuwangi. Target utama mereka adalah para dukun dan tokoh agama seperti kiai serta guru ngaji. Namun, berbeda dari ninja Jepang yang menggunakan senjata tradisional, Ninja Banyuwangi dikabarkan menggunakan alat komunikasi modern seperti HT dan menandai rumah calon korban dengan tanda dilarang. Jika rumah seseorang sudah diberi tanda tersebut, malam harinya sang penghuni akan diserang secara diam-diam. Dan kali ini, demikian akan menceritakan kisah nyata tentang Makijah, seorang dukun tua yang selamat dari serangan ninja. Bagaimana ceritanya? Simak baik-baik. Sebelum kejadian itu, warga Banyuwangi hidup damai dan tentram. Ekonomi berjalan lancar, pertanian subur, dan kehidupan sosial pun harmonis. Namun, segalanya berubah saat orang-orang gila misterius mulai bermunculan di kampung-kampung. Awalnya, warga tidak curiga tapi ternyata mereka adalah bagian dari bencana yang mengintai. Makijah adalah seorang dukun tua yang sangat sakti, meski hidup sederhana di rumah kecil di tengah kampung. Dia memiliki banyak uang dari jasa perdukunan, mulai dari membantu usaha, menyembuhkan penyakit, hingga urusan santet selama bayarannya cukup, Makijah akan melayani. Warga sangat menghormatinya. Sebelum menanam padi, para petani biasa datang untuk meminta jimat darinya, dan benar saja, panen mereka selalu berhasil. Suatu sore, saat baru pulang dari mencari kayu bakar, Makijah melihat seorang laki-laki berpakaian lusuh rambut gimbal dan tak mengenakan alas kaki, duduk di ambennya. Makijah langsung mengusir. "Hei, orang gila! Jangan duduk di situ!" Pria itu pergi, namun sesekali masih menoleh ke arah Makijah. Dia bukan orang gila biasa. Dia sedang mengintai Makijah atas perintah seseorang. Malam pun tiba. Makijah mulai istirahat. Lampu semprong menyala di dapurnya. Namun, tiba-tiba ia merasa ada bahaya yang mengintai. Refleks, ia mengambil arit saktinya dan berdiri di belakang pintu dapur. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan. Peluru melesat, namun berhasil ditangkis oleh arit milik Makijah. Pintu ditendang. Seorang pria berpakaian hitam dan bercupluk masuk dan menembak lagi. Namun Makijah bergerak cepat, menangkis peluru kedua, lalu membacok tangan si ninja hingga buntung. Warga berdatangan dan menangkap pelaku. Betapa terkejutnya. Mereka ninja itu adalah orang gila yang sering berkeliaran di kampung. Tanpa melapor ke polisi, warga memukuli pelaku hingga tewas. Mayatnya dikubur begitu saja, tanpa nisan. Beberapa hari kemudian, terjadi lagi serangan. Kali ini korbannya adalah Dukun Karman, seorang tabib kampung. Saat itu, Karman sedang berhubungan intim dengan istrinya ketika dua ninja masuk ke kamarnya dan menusukkan belati ke lehernya. Karman tewas seketika dalam kondisi telanjang. Istrinya selamat, namun berteriak histeris. Warga berusaha mengejar pelaku, tapi para ninja itu menghilang ke dalam hutan, lenyap dalam gelap malam. Hanya tersisa satu ninja, Ardi, sang pemimpin. Ia membuka topengnya dan menantang Makijah. Pertarungan sengit terjadi. Makijah menyerang dengan golok, namun berhasil ditangkis. Ia mengeluarkan jarum beracun, namun Ardi lagi-lagi menghindar. Ketika Makijah menusuk dengan dua pisau kecil, pisau itu patah di tubuh Ardi. Ardi bukan orang sembarangan, tubuhnya sudah kebal. Makijah pun terkapar, wajahnya berdarah. Tapi dia tidak menyerah. Dalam kondisi sekarat, Makijah kembali menyerang. Kali ini, pisau kecil menancap di kaki Ardi. Marah, Ardi menginjak kepala Makijah. Namun Makijah mengamuk. Ia menusukkan pisau kecil ke wajah Ardi berkali-kali. Mata, pipi, mulut, hingga akhirnya Ardi tewas dengan luka mengerikan. Akhir yang mencekam, Makijah pulang dengan tubuh luka-luka. Tanpa banyak bicara, dia langsung berkemas dan meninggalkan kampung. Ia tahu, ninja-ninja itu pasti akan datang lagi, dan jumlah mereka bisa lebih banyak. Melihat Makijah pergi, para dukun lain pun ikut kabur, takut akan mengalami nasib yang sama. Anehnya, sejak saat itu, Ninja Banyuwangi menghilang begitu saja. Tidak ada lagi serangan, tidak ada lagi teror. Itulah kisah nyata tentang Ninja Banyuwangi dan Makijah, sang dukun tua yang luar biasa sakti. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Tetap sehat dan salam merinding.